Pada tahun 1847, bakteri masih belum ditemukan. Nggak ada yang namanya kuman atau virus. Ilmu kedokteran juga sangat terbatas. Jika ada orang yang meninggal tanpa sebab, maka akan disebut kutukan atau wabah. Dan untuk seluruh penonton setia Insomnia Film, inilah kisah perjuangan seorang dokter kandungan bernama Sam. Dokter yang dijuluki sang penemu cuci tangan. Suatu pagi di rumah sakit di negara Austria, terlihat ada seorang dokter bernama Sam sedang memeriksa kandungan wanita hamil yang sebentar lagi akan melahirkan. Wanita itu terus menolak dan memaksa kabur karena tak percaya dengan rumah sakit. Ia takut bayinya meninggal. Dia lebih memilih melahirkan sendiri di rumah. Sayangnya, menurut undang-undang, setiap wanita wajib melahirkan di rumah sakit. Setelah diperiksa, Sam memberitahu kalau kondisi bayi dalam perutnya sungsang atau terbalik. Satu-satunya pilihan agar ibu dan si bayi bisa selamat hanyalah melahirkan di rumah sakit. Selesai memeriksa, Sam pergi menangani pasien lain. Sementara di kantor direktur, terlihat direktur rumah sakit yang bernama Profesor Klein bersama kepala dokter bernama Dr. Kolar sedang menginterview para pelamar yang ingin bekerja jadi suster. Dari 3 pelamar, 2 ditolak, 1 diterima. Yang satu itu bernama Emma. Dia diterima karena pernah punya pengalaman kerja jadi suster. Di sisi lain, saat Dr. Sam sedang sibuk, ada seorang pengurus makam bertanya, kira-kira berapa jumlah pesanan peti mati hari ini? Mendengar pertanyaan itu, Sam marah. Kenapa sudah bertanya soal peti mati padahal pasiennya belum meninggal? Masih ada harapan, dia pasti akan menyelamatkan mereka. Di tengah obrolan, Emma datang memperkenalkan diri, lalu berkata kalau dia ditugaskan untuk menjadi asisten Dr. Sam. Karena sedang sangat sibuk, Sam tak punya waktu basa-basi. Ia langsung menyuruh Emma mulai kerja detik ini juga. Még felvett! Azt gondolja, vállát. Szíjazzanak! Mit akar ezzel a fogóval, Kollár? A magáé lehet ez a repett sarkú, hogyha annyi. Figyeljen rám. Nézzen rám. Rendben? Nézzen rám. Ne aggódjon, nem lesz baj. Finoman húzza meg, jó? De meg ne ráncsa. Most. Csillago. Beruntung proses persalinan sukses. Tapi baru juga selesai, Dr. Sam masih harus menangani pasien lainnya. Sementara Emma diantar kepala suster ke kamar asrama tempatnya tinggal. Di sana, kepala suster memberitahu peraturan-peraturan apa aja yang harus ditaati. Mulai dari masuk kerja tepat jam 7 teng, gak boleh telat, serta beberapa peraturan lainnya. Selesai merapihkan barang-barang, Emma pergi ke panti asuhan untuk melihat keadaan adiknya. Emma dan adiknya ini yatim piatu. Sebelum berpisah, Emma berjanji jika sudah mengumpulkan cukup uang, maka dia akan segera membawa adiknya pergi dari panti asuhan ini. Malam harinya di rumah sakit, Dr. Sam masih terus merawat pasien para ibu yang baru melahirkan. Saat temannya sesama dokter mengajak nongkrong di luar, Sam menolak. Dia tak punya waktu bersenang-senang. Tak hanya temannya, kepala suster juga menyuruh Sam keluar. Sebentar aja, gak ada salahnya bersantai untuk menenangkan pikiran. Tapi Sam malah memarahinya. Kepala suster pun ketakutan. Keesokan paginya, Profesor Klein serta para dokter lain berkeliling rumah sakit memeriksa keadaan pasien-pasien yang demam parah bahkan sekarat. Setelah kemarin melahirkan, semua pasien kompak langsung demam. Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama. Tak ada yang tahu kenapa. Pokoknya selesai melahirkan, banyak ibu-ibu yang meninggal tanpa sebab. Saking seringnya terjadi, seluruh pekerja rumah sakit sampai sudah terbiasa. Mereka menganggap ibu yang melahirkan lalu meninggal adalah hal wajar. Mungkin semua ini sudah takdir Tuhan. Kecuali Dr. Sam. Dia tak pernah mau terbiasa melihat orang meninggal. Dia selalu terus berusaha menyelamatkan nyawa pasien.
Waktu semua sedang sibuk kerja, di kamar Emma malah baru bangun tidur. Dia kesiangan. Saat kepergok kepala suster, ada salah satu suster bernama Julia mencoba melindungi. Julia bilang Emma telat gara-gara tadi dia menyuruh mengambil spray yang baru dicuci di tempat laundry. Beruntung kepala suster percaya. Setelah kepala suster pergi, Emma berterima kasih karena Julia telah menyelamatkannya. Mereka berdua pun berkenalan lalu buru-buru mulai kerja. Tapi baru juga masuk ruang pasien, Emma langsung menangani pasien yang sedang sakaratul maut. Sayangnya nyawa pasien itu tak bisa diselamatkan. Meski sedih, mereka tak punya waktu berduka. Sam dan Emma harus segera menangani pasien-pasien sekarat lainnya. Di saat suster lain hanya fokus bersih-bersih kasur seakan sudah terbiasa dengan orang meninggal, Emma berbeda. Sambil menangis, Emma berusaha menguatkan si pasien. Emma janji jika si pasien meninggal, dia tak akan membiarkan bayinya terlantar. Mendengar itu, Sam marah lalu menegur, kenapa Emma membuat janji yang tak bisa ditepati. Kita tak mungkin bisa merawat bayi-bayi para pasien meninggal. Bila mereka meninggal, otomatis bayinya tak ada yang menyusui dan pasti akan ikut meninggal juga. Tapi Emma tak peduli. Sekarang yang terpenting bukan jujur atau bohongnya, tapi dia hanya ingin si pasien meninggal dengan tenang. Sam pun terdiam merenung. Di kelas terlihat Profesor Klein sedang mengajari para mahasiswa. Selain rumah sakit, di sana juga jadi universitas terkenal, tempat belajar ilmu kedokteran, terutama ilmu persalinan. Di tengah mengajar, mendadak Sam datang minta waktu sebentar. Saat bicara berdua, Sam berkata, sepertinya kematian di rumah sakit ini harus segera dihentikan. Ada yang tak wajar. Ini bukan sekedar wabah atau kutukan. Bayangkan setiap hari ada 3 pasien meninggal setelah melahirkan. Jika boleh, dia ingin melihat catatan jumlah pasien meninggal dalam 1 tahun terakhir untuk dianalisa. Mendengar itu, Profesor Klein marah. Jangan merusak nama baik rumah sakit paling terkenal di negeri ini. Rumah sakit yang dia pimpin tak mungkin membuat kesalahan atau malpraktik. Bagi Profesor, wabah kematian massal ini pasti ada hubungannya dengan perputaran planet dan bulan. Setiap kali bulan purnama, biasanya jumlah kematian meningkat. Sebelum kembali mengajar ke kelas, Profesor mengingatkan dialah pemimpin tertinggi di rumah sakit ini. Jangan berani-berani melawannya. Sam pun kecewa. Malam harinya saat kondisi sepi, Dr. Sam diam-diam mendobrak lalu menyusup masuk ke ruang penyimpanan arsip untuk mencuri data jumlah pasien meninggal dalam 1 tahun terakhir. Kebetulan dari jauh Emma lewat melihat Dr. Sam. Tengah malam di asrama, saat Emma masuk kamar mandi, ternyata di dalam ada Julia. Mereka berdua pun ngobrol panjang lebar. Julia cerita kalau dia baru aja putus. Melihat Julia sedih, Emma mencoba menghibur. Ia memberi hadiah sabun batangan wangi lavender yang dia dapat waktu masih belajar di Universitas Kebidanan. Julia seneng banget. Dia baru tahu kalau ada sabun mandi yang wangi seperti parfum. Sementara di kosan, Dr. Sam masih terus meneliti apa sebenarnya penyebab wabah meninggalnya para ibu melahirkan. Waktu ibu kos masuk mengantarkan makanan, dia ngomel-ngomel kenapa Sam masih belum tidur. Ingat jaga kesehatan. Tapi Sam tetap keras kepala. Yang ada di pikirannya hanyalah pasien, dan pasien. Ia tak ingin wanita hamil yang masuk ke rumah sakitnya dalam kondisi sehat harus dibawa keluar dalam peti mati. Pagi hari ketika Profesor Klein dan Dr. Kolar keluar rumah sakit, mereka sangat gugup karena hari ini ada anggota DPR ingin datang mensidak rumah sakit mereka. Profesor Klein khawatir kematian-kematian tak wajar di rumah sakit yang selama ini berusaha dia tutupi ketahuan anggota dewan. Bila reputasi rumah sakit ini sampai jatuh, maka posisinya sebagai direktur akan terancam. Tak lama kemudian anggota DPR yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namanya Gardner. Dengan gugup, Profesor Klein mempersilahkan masuk. Selama keliling, Profesor terus mencoba menutupi kondisi pasien-pasiennya. Namun tiba-tiba Gardner berkata dia ingin bertemu sang dokter penyelamat ibu-ibu yang sekarang sedang viral menjadi perbincangan publik. Kalau nggak salah namanya Dr. Sam.
Mendengar itu, Profesor panik. Tapi karena tak bisa melawan perintah anggota dewan, Profesor Klein terpaksa mengantarkannya menemui Sam yang sedang mengajar di kelas kedokteran. Saat mengajar, berbeda dengan profesor serta dokter lain yang biasanya hanya sekedar menjelaskan teori, Dr. Sam memilih mengotopsi langsung di depan para mahasiswa menggunakan jasad manusia asli yang baru aja meninggal setelah melahirkan. Dari hasil otopsi, Sam menunjukkan bahwa di bagian rahim ada banyak nanah. Artinya penyebab meninggalnya ibu melahirkan ini adalah gara-gara infeksi rahim, bukan kutukan atau wabah, dan tak ada hubungannya sama sekali dengan bulan purnama. Dr. Kolar dan Profesor Klein pun berusaha mengalihkan perhatian Gardner. Mereka memarahi Sam agar jangan asal bicara. Beruntung Gardner lebih percaya Sam. Gardner bukan orang polos. Dia tahu profesor cuma mementingkan jabatannya aja. Dengan tegas, Gardner memerintahkan Dr. Sam untuk melanjutkan penelitiannya. Jangan takut, bila ada yang menghalangi Sam, maka sama aja dia melawan perintah dewan yang terhormat. Mendengar kalimat barusan, meski kesal, mau nggak mau profesor terpaksa harus menurut dan mendukung penelitian Dr. Sam. Selesai mengajar di ruang guru, teman-teman Sam mengajak pergi liburan, tapi lagi-lagi Sam menolak. Di tengah obrolan, suami si pasien yang barusan jasadnya Sam otopsi untuk bahan belajar masuk lalu marah-marah. Berani-beraninya setelah membunuh istrinya, Sam tega merobek-robek dan membelah jasad istrinya di depan publik. Meski Sam sudah menjelaskan kalau otopsi ini harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa ribuan orang lainnya, si suami tetap nggak terima. Dia pergi sambil terus memaki-maki Sam. Di sisi lain, ketika Emma sedang jalan-jalan keluar rumah sakit, Dr. Kolar menghampiri lalu menggodanya. Tapi Emma cuek. Karena tak bisa memanfaatkan hatinya, Dr. Kolar menawarkan kerjasama. Sebenarnya dia butuh Emma untuk jadi mata-mata. Sebagai asisten Dr. Sam, Emma pasti sering melihat tingkah aneh Sam. Dr. Kolar ingin Emma melaporkan seluruh hal mencurigakan yang dia ketahui. Jika mau kerjasama, maka dia akan membantu adik Emma yang sekarang tinggal di panti asuhan kumuh untuk bisa pindah tinggal di asrama suster sekamar dengan Emma. Bahkan dia juga boleh ikut kerja. Tolong pikirkanlah matang-matang. Tawaran ini nggak datang 2 kali. Semua orang berbondong-bondong ingin bekerja di rumah sakit paling terkenal di negeri ini. Jadi jangan sampai menyesal melewatkan kesempatan darinya. Emma pun dilema. Tak lama kemudian di kantor direktur, Profesor Klein bersama Dr. Kolar terlihat sedang memanggil dan memarahi Dr. Sam. Apa benar Sam telah membobol ruang penyimpanan arsip data pasien? Sam di situ bingung dari mana mereka bisa tahu, tapi karena terlanjur ketahuan, dia terpaksa jujur mengakui kesalahannya. Sebagai hukuman, Profesor Klein berkata, selama 2 bulan ke depan, Sam tak akan digaji. Bukannya menyesal sebelum pergi, Sam justru malah minta izin ingin mengunjungi universitas kedokteran lain untuk mempelajari ilmu-ilmu baru demi mendukung penelitiannya. Dengan kesal, Profesor Klein pun mengizinkan. Siangnya, Sam menyaksikan proses penguburan salah satu pasiennya yang meninggal. Dari belakang, Emma menyusul dan ikut menemani. Di tengah keheningan, Sam bertanya kenapa Emma kesini. Kenapa peduli dengan para pasien meninggal? Dengan sedih, Emma cerita dia tahu bagaimana rasanya ditinggal keluarga yang kita sayangi karena dari kecil orang tuanya sudah meninggal. Waktu Emma balik bertanya kenapa Sam peduli, Sam menjawab baginya ini bukan kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak alam dan bukan wabah atau kutukan. Kenapa manusia selalu menyalahkan dan mencari pelampiasan? Bagaimana jika seandainya kematian-kematian ini adalah karena kesalahan manusia sendiri? Sepulang dari pemakaman, sesuai kesepakatan, setelah Emma membocorkan informasi tentang Sam yang membobol gudang berkas, dia diizinkan membawa adiknya ikut tinggal di kamar asramanya. Sorenya di restoran, ketika Sam bersama 2 temannya sedang asik makan, tiba-tiba Julia dan Emma masuk lalu duduk di meja lain. Waktu teman-teman Sam meledek apa Sam suka sama Emma, Sam kelihatan cuek. Namun saat Dr. Kolar duduk satu meja dengan Emma, melihat mereka akrab, Sam seperti cemburu.
Selesai makan, Sam mengajak Emma ke rumah sakit sekaligus universitas di luar kota untuk studi banding atau mempelajari ilmu-ilmu baru tentang dunia kedokteran. Di rumah sakit itu katanya tingkat kematian pasiennya rendah. Karena diutus langsung oleh Profesor Klein, suster menyambut mereka berdua dengan ramah. Saat berkeliling, Sam menyuruh Emma mencatat setiap detail perbedaan antara rumah sakit di sini dengan rumah sakit mereka. Seperti jarak antar kasur yang berjarak setengah meter. Setiap kasur dipisah oleh tirai, spray, bantal, serta kain-kain dicuci setiap 2 minggu sekali. Sementara di rumah sakit Sam dicuci 2 bulan sekali. Setelah mengamati ruang pasien, Sam ke ruang persalinan. Semuanya kelihatan bersih persis seperti di rumah sakitnya. Di ruang otopsi juga tak ada yang spesial. Semua sama. Tapi dari tadi ada satu hal yang aneh. Selama berkeliling, dia sama sekali tak mencium bau kotor, bau darah, atau bau mayat. Kenapa sama-sama bersih tapi baunya berbeda? Apa rahasianya? Apa hubungan bau darah dengan kematian? Sam lalu minta suster mengambilkan berkas data jumlah kematian di rumah sakit ini dalam 1 tahun terakhir. Waktu mau pergi, mereka bertemu direktur rumah sakit. Sayangnya karena persaingan antar rumah sakit, si direktur tak mau membuka rahasia bagaimana dia menghilangkan bau darahnya. Sam pun kesal tapi dia tak bisa memaksa. Dia hanya minta izin mau meminjam buku catatan kematian rumah sakit. Dengan senang hati direktur mengizinkan. Malamnya ketika pulang, Sam mengajak Emma untuk lanjut membantunya menganalisa data kematian. Namun waktu ingin masuk kamar, ibu kos menegur dan memarahi Sam kenapa membawa wanita masuk berduaan. Awalnya ibu kos melarang, tapi setelah disogok, akhirnya mereka diizinkan. Di dalam berjam-jam lamanya menganalisa, mereka berdua masih belum menemukan kesimpulan yang meyakinkan. Karena sudah pagi, Emma pamit pulang. Tapi gara-gara buru-buru, syal Emma ketinggalan di kamar Sam. Siangnya, Emma ke kantor direktur menemui Profesor Klein dan Dr. Kolar untuk melaporkan semua perbuatan Sam. Emma terpaksa melaporkan segala gerak-gerik Dr. Sam agar adiknya tetap dibolehkan tinggal dan bekerja bersamanya di rumah sakit ini. Di sisi lain, saat Sam bersama teman-teman dokternya sedang mengajar di kelas, Sam menguji salah satu mahasiswa untuk praktek otopsi langsung menggunakan mayat sungguhan. Tapi karena ini pertama kalinya membedah tubuh manusia, si mahasiswa sangat gugup. Waktu teman Sam yang bernama Jacob ingin membantu mencontohkan, si mahasiswa nggak sengaja melukai tangan Jacob dengan pisau bedahnya. Tangan Jacob pun tergores cukup dalam. Tanpa belas kasihan, Dr. Sam langsung mengusir si mahasiswa pergi dari kelasnya. Seorang penakut yang tak berani membedah tubuh manusia tak pantas jadi dokter. Sorenya sepulang ke kosan, Sam gak sengaja menemukan syal Emma yang semalam tertinggal. Waktu mencium aroma syal Emma, Sam merasa begitu nyaman. Keesokan harinya di rumah sakit, ketika Dr. Sam sedang berkumpul bersama teman-teman sesama dokter asal Hungaria, Profesor Klein menegur lalu bertanya bagaimana perkembangan terbaru penelitiannya. Sam menjawab hingga kini dia masih belum menemukan titik terang. Profesor Klein pun marah. Kenapa Sam masih bersikeras mengatakan kalau ini bukan wabah atau kutukan? Padahal Sam sendiri juga nggak tahu apa penyebabnya. Lebih baik Sam menghentikan penelitiannya sekarang juga daripada reputasi rumah sakit semakin jatuh. Jangan mentang-mentang dilindungi anggota DPR, Sam jadi berani kurang ajar. Jika nanti penelitiannya gagal, maka profesor nggak akan segan-segan memecat Sam. Namun Sam tak gentar. Demi menyelamatkan pasien, dia rela mempertaruhkan karirnya sebagai dokter. Di tengah perdebatan, teman-teman Sam ikut membela. Melihat seluruh dokter imigran asal Hungaria kompak melawannya, dengan sombong profesor berkata, mulai sekarang semua dokter asal Hungaria diaskors tak boleh memegang pasien selama 2 minggu. Silahkan bantu penelitian Sam sampai berhasil. Ingat, ini adalah negara Austria. Kalian para imigran Hungaria jangan ngelunjak. Di sini orang Austrialah yang berkuasa. Mendengar ucapan profesor, semua istighfar.
Maghrib-maghrib sepulang kerja, saat Sam ingin menemui Emma untuk mengajak pergi menemaninya menghadiri undangan pesta dansa, dia tak sengaja melihat Dr. Kolar sedang berduaan dengan Emma. Dr. Kolar sudah lebih dulu mengajak Emma. Dengan kecewa, Sam pergi. Malamnya di pesta dansa terlihat banyak sekali orang-orang penting hadir. Saat Gardner bersama istrinya yang sedang hamil baru sampai, Profesor Klein menyambut hangat. Tak lama kemudian, Sam yang juga baru sampai, tanpa pikir panjang langsung menghampiri Gardner lalu melapor tentang profesor yang tadi siang rasis menghukum seluruh dokter Hungaria gara-gara mendukung penelitiannya. Karena dimarahi Gardner, detik itu juga profesor terpaksa mencabut hukuman skors para dokter Hungaria. Selesai mengadu, Sam kembali berbaur menikmati pesta dengan pengunjung lain. Saat acara dansa dimulai, Emma datang bersama Dr. Kolar. Di tengah dansa, Sam yang cemburu terang-terangan merebut Emma. Sam meminta Emma berdansa dengannya. Karena Emma lebih memilih Sam, Dr. Kolar kesal. Ia lalu mengajak Julia yang sedang santai untuk menemaninya. Selama dansa, Emma dan Sam terlihat sangat serasi. Namun ketika sedang menikmati momen romantis itu, tiba-tiba istri Gardner keselak. Drágám, mondtam, hogy miért kell. Sem. Asszonyom, mikor valami? Szákat majd a kórházban kiveszik. Akibat kejadian barusan, pesta bubar lebih awal. Sam pun mengantarkan Emma pulang. Sebelum kembali ke asrama, mereka berdua mampir ke rumah Jacob. Anehnya, meski sudah berkali-kali diteriaki, bahkan dilempar batu, Jacob sama sekali tak menjawab panggilan Sam. Saat Emma memanjat dan mengintip lewat jendela, ternyata Jacob sedang terbaring sekarat. Di dalam waktu diperiksa, kondisi Jacob sangat parah. Sam bingung bagaimana Jacob bisa sesakit ini, padahal cuma gara-gara tangannya tergores pisau bedah. Sayangnya karena terlambat ditangani, malam itu Jacob meninggal dunia. Melihat sahabatnya menghembuskan nafas terakhir di depan kedua matanya, hati Sam begitu perih. Sepulang ke asrama suster, Emma tak sengaja melihat Dr. Kolar baru aja keluar dari kamar Julia. Di kamar mandi, Emma menegur kenapa Julia mau berhubungan dengan Dr. Kolar, padahal dia tahu Julia tak mencintainya. Julia berkata dia tak punya pilihan lain. Sebagai suster, kita tak bisa melawan dokter. Keesokan harinya di rumah sakit, Sam masih terus murung. Walaupun Emma mencoba menenangkan, tapi dia tetap gelisah. Penyebab kematian Jacob bukan kutukan, pasti bukan. Dia harus segera menyelesaikan penelitiannya secepat mungkin. Emma lalu dapat ide. Dia mengajak Sam menemui penjaga ruang jenazah untuk minta izin agar dibolehkan mengotopsi jasad Jacob. Namun si penjaga melarang, dia takut dimarahi Profesor Klein. Sebelum pergi, Emma memberi hadiah sebotol anggur yang sudah dicampurkan obat tidur. Tak lama kemudian, saat si penjaga tertidur pulas, diam-diam Emma dan Sam mencuri kunci ruang jenazah lalu mengotopsi jasad Jacob. Dari hasil otopsi, dugaan Sam tepat. Penyebab kematian Jacob adalah infeksi, sama persis seperti penyebab kematian para ibu melahirkan. Sekarang pertanyaannya, kenapa Jacob bisa terinfeksi? Apakah karena pisau? Tapi kalau dipikir-pikir, banyak orang di luar sana yang tergores pisau juga, tapi lukanya tak terinfeksi separah Jacob. Hanya sekedar luka gores biasa. Satu-satunya perbedaan antara pisau rumah sakit dan pisau biasa adalah pisau di sini digunakan untuk operasi bedah sesar dan otopsi. Pisau di rumah sakit selalu berlumuran darah. Seketika Sam menyadari sesuatu. Jika sumber penyakitnya berasal dari darah pasien dan dari mengotopsi mayat busuk, maka harusnya bukan salah pisaunya. Namun sebenarnya, tangan-tangan para dokterlah yang menularkan penyakitnya. Sorenya Sam merenung. Sebagai dokter, tanpa sadar selama ini dia telah membunuh pasien-pasiennya dengan tangan kotornya sendiri. Sepanjang sore, Sam terus menyalahkan dirinya.
Waktu sedang jalan-jalan, kebetulan dia papasan dengan suami yang kemarin marah-marah karena tak terima jasad istrinya dibedah di depan publik. Si suami dan putranya pun memukuli Sam. Tak lama kemudian di kamar asrama, saat Emma dan adiknya sedang tidur, mendadak Sam mengetuk pintu. Waktu dibuka, melihat kondisi Sam babak belur, Emma kaget lalu mengajak masuk ke kamar mandi. Di dalam, dengan lembut, Emma mengobati luka-luka di badan Sam. Di momen itu, karena terbawa suasana, mereka berdua berciuman. Keesokan harinya di kamar kos, Sam menyikat tangannya di wastafel keras sekali, seakan sedang marah pada tangannya sendiri yang penuh dosa. Waktu mau istirahat, ibu kos memberitahu kalau di depan ada Emma. Sam pun buru-buru keluar. Saat bertemu, Emma membawakan sebotol cairan kimia yang dia curi dari rumah sakit sesuai perintah Sam. Namun ketika Sam membasuh kedua tangannya menggunakan cairan itu, ternyata belum berhasil. Bau darah di tangannya masih belum hilang. Mereka berdua lalu pergi ke bar untuk makan siang. Di sana Sam bilang dia yakin penyebab tertularnya infeksi pasti gara-gara bau darah di tangannya. Di tengah obrolan, Sam minta pelayan bar membawakan minuman alkohol paling mahal. Waktu dikasih bukannya diminum, minuman mahal itu malah digunakan untuk cuci tangan. Tapi sayang, baunya masih belum juga hilang. Saat pulang ke kosan, Sam nggak sengaja melihat ibu kos sedang mencuci spray kasur menggunakan bubuk kaporit. Karena penasaran, Sam langsung mencuci tangannya pakai bubuk kaporit itu. Setelah lama dicuci, dugaannya tepat. Bau di tangannya akhirnya hilang. Sam yang gembira pun berterima kasih ke ibu kos lalu buru-buru pergi. Di rumah sakit, ketika Profesor Klein bersama rombongan dokter lain ingin masuk ke ruang pasien, mereka kaget melihat Sam menghadang di depan pintu, melarang mereka masuk sebelum cuci tangan pakai kaporit. Profesor tersinggung kenapa dia dilarang di rumah sakitnya sendiri. Namun Sam tetap memaksa. Pokoknya harus cuci tangan. Ini demi menyelamatkan nyawa seluruh pasien. Waktu profesor minta bukti penelitian, Sam belum bisa membuktikan teorinya, tapi dia sangat yakin. Tolong percayalah, tinggal cuci tangan aja apa susahnya. Saat perdebatan memanas, rekan-rekan Sam menyuruhnya mengalah agar masalah tak semakin besar. Setelah semua bubar, Dr. Kolar menemui Emma lalu mengancam untuk terus melaporkan segala gerak-gerik Sam atau adiknya akan diusir dari rumah sakit. Selesai mengintimidasi, waktu mau keluar, adik Emma yang ingin masuk sambil membawa ember tak sengaja menabrak Dr. Kolar hingga basah. Beruntung Sam muncul membela. Di kantornya, Sam mencoba memeriksa kondisi mata adik Emma. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata adik Emma matanya minus. Di sisi lain, ketika profesor ke kamar jenazah lalu memeriksa mayat Jacob, dia melihat ada jahitan bekas otopsi. Profesor pun memanggil Sam ke kantor, kemudian memarahi habis-habisan. Mentang-mentang didukung Gardner, jangan bertindak seenaknya sampai membedah mayat Jacob tanpa izin, mencuri obat, bahkan membuat peraturan baru, harus cuci tangan sebelum masuk tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Sam lalu menjelaskan hasil penelitiannya. Selama ini yang menyebabkan infeksi rahim dan membunuh para pasien adalah tangan kita sendiri. Tangan-tangan kotor dokter. Mendengar itu, profesor tak terima. Profesor cerita dulu saat putrinya melahirkan, dia sendirilah yang mengoperasinya. Namun tak lama setelah melahirkan, putrinya meninggal di pelukannya. Jika teori Sam benar, berarti profesorlah yang membunuh putrinya sendiri. Mendengar cerita profesor, Sam menjawab, iya. Amarah profesor pun meledak dan langsung memecat Sam. Di kantor, saat Sam sedang membereskan barang-barangnya, Emma datang minta maaf. Tapi waktu dia mau mengaku kalau dialah yang membocorkan semua informasi tentang Sam, sebelum sempat jujur, mendadak Sam memeluk lalu berterima kasih. Berkat dukungan Emma, sekarang dia bisa sampai di titik ini. Meski pada akhirnya harus dipecat, dia akan tetap berusaha menyebarluaskan hasil penelitiannya ini ke seluruh dunia. Selesai berpamitan, Sam pergi. Sementara di ruang jenazah, Profesor Klein bersama Dr. Kolar menemui penjaga lalu memintanya menyiapkan jasad Jacob.
Setelah lama mengotopsi, profesor menemukan ada kemiripan ciri-ciri di tangan Jacob dengan rahim para pasien melahirkan yang meninggal. Meski berat, tapi harus diakui bahwa ada kemungkinan teori Sam benar. Tapi Dr. Kolar masih terus berusaha menghasut profesor. Di sisi lain, terlihat Sam sedang menghadiri acara makan-makan di rumah Gardner bersama pejabat-pejabat lain. Karena terkenal dengan julukan dokter sang penyelamat ibu, para istri pejabat di sana terus memuji ketampanan serta kehebatan Sam. Istri Gardner juga berterima kasih minggu lalu waktu dia hampir mati keselak. Dari sekian banyak dokter hadir di pesta, hanya Sam lah yang sigap menyelamatkan nyawanya. Kebetulan dia sedang hamil besar. Jika boleh, nanti saat melahirkan dia mau dokter Sam yang menanganinya. Mendengar itu, Sam mengadu. Sepertinya dia tak bisa membantu istri Gardner lagi karena dia baru aja dipecat dari rumah sakit. Keesokan harinya di kantor, Profesor Klein kesal membaca surat kiriman dari Gardner yang menegurnya gara-gara memecat Sam. Siangnya, setelah Sam kembali bekerja, Profesor Klein mengumpulkan seluruh dokter dan mengumumkan mulai sekarang dia akan membagi rumah sakit menjadi 2 divisi terpisah. Divisi pertama dipimpin oleh Dr. Kolar, divisi kedua dipimpin Dr. Sam. Profesor ingin memberi kesempatan untuk membuktikan teori siapa yang benar. Divisi Dr. Kolar dengan wabah kutukan serta pergerakan planet sebagai penyebab kematian para pasien atau teori cuci tangan Dr. Sam. Penilaian akan dilakukan selama 3 minggu ke depan. Divisi mana yang paling sedikit tingkat kematian pasiennya. Sebelum pergi, Profesor Klein menyapa salah satu dokter anak buah Dr. Kolar yang istrinya sedang hamil besar dan sebentar lagi akan melahirkan. Mumpung sedang ada proyek ini, Profesor mempersilahkan si dokter memilih istrinya ingin melahirkan di divisi mana. Selesai briefing, semua bubar. Sorenya, tanpa membuang-buang waktu, Sam langsung pergi ke tempat laundry, lalu meminta mulai sekarang seluruh kain serta barang-barang di divisinya harus dicuci menggunakan kaporit. Meski harus membayar tambahan biaya menggunakan uangnya sendiri, Sam tak peduli. Yang terpenting pasien-pasien di divisinya selamat. Satu minggu berlalu, semua berjalan lancar sesuai teori. Suatu hari ketika profesor sedang memeriksa kedua divisi, dia kaget. Berbeda dengan divisi Dr. Kolar yang masih banyak pasien meninggal, seluruh pasien di divisi Dr. Sam melahirkan dengan selamat dan pulang dengan sehat. Di kantor, saat profesor mencium bau tangannya yang tadi habis dicuci, ternyata ucapan Sam benar. Bau darah yang sudah puluhan tahun melekat di tangannya kini hilang dan terasa sangat bersih. Di momen itu, profesor mulai merasa bersalah pada almarhum putrinya. Apakah benar waktu dulu dia membantu melahirkan, tanpa sadar dia telah membunuh putri tercintanya dengan tangan kotornya sendiri? Siangnya di tengah kesibukan, si dokter anak buah Dr. Kolar yang sekarang istrinya sedang melahirkan tiba-tiba minta tolong Sam membantunya. Awalnya Sam dingin, divisi Dr. Kolar bukan urusannya. Namun setelah merenung, akhirnya dia mau membantu. Ha nem műtjük meg, nincs esélyük. Hagyjuk, hogy felvágja, elvérzik. Asszonyt, Albert, te fertőtlenít. Hari demi hari berlalu, kabar tentang kesuksesan divisi Dr. Sam yang berhasil menyelamatkan seluruh pasien tersebar luas. Ibu-ibu hamil yang tadinya takut datang ke rumah sakit, kini berbondong-bondong mengantri ingin mendaftar agar bisa melahirkan di divisi Dr. Sam. Tak hanya warga umum, Gardner bersama istrinya juga datang ingin ditangani oleh Sam.
Meski Profesor Klein mencoba membujuk agar masuk ke divisi Dr. Kolar, tapi istri Gardner menolak. Dia lebih percaya Sam. Karena kesal, Dr. Kolar menghampiri Sam lalu meluapkan emosinya. Dia juga membongkar kalau selama ini Emma lah yang selalu melaporkan setiap perbuatan Sam ke Profesor. Mendengar itu, Sam syok. Dengan emosi, dia menarik Emma yang sedang bekerja, lalu memaksanya mengaku apakah benar diam-diam Emma menusuknya dari belakang. Apa benar Emma mengkhianatinya? Apakah perasaan Emma ke dia juga hanya kebohongan? Karena terpojok, Emma pun mengaku dia memang terpaksa melapor ke Dr. Kolar demi adiknya. Tapi perasaannya pada Sam bukan kebohongan, cintanya benar-benar tulus. Namun Sam terlanjur kecewa. Sambil menahan air mata, dia mengusir Emma dari divisinya. Keesokan harinya, Julia menggantikan Emma menjadi asisten Sam untuk membantu istri Gardner melahirkan. Beruntung setelah proses panjang, akhirnya persalinan sukses. Bayinya laki-laki dan lahir dengan selamat. Sang ibu juga sehat. Saat Profesor mendengar laporan itu, dia lega. Meski malu harus mengakui Sam, tapi dia senang reputasi rumah sakit pasti akan naik karena berhasil menangani istri pejabat tinggi. Beberapa hari kemudian, ketika Sam baru sampai rumah sakit, dia kaget kenapa ada banyak pasien melahirkan di divisinya tiba-tiba meninggal. Waktu diperiksa, kondisi pasien-pasien lain yang masih hidup juga mendadak kritis. Saat Emma datang ingin membantu, Sam yang masih marah mengusirnya. Dia tak butuh pengkhianat. Di sana istri Gardner keadaannya juga semakin memburuk. Saat Sam mencium aroma tangannya, dia baru sadar bau darah di tangannya kembali seperti dulu lagi. Hari demi hari berlalu, Sam cuma bisa pasrah menyaksikan satu demi satu pasiennya meninggal dunia. Hanya sedikit sekali yang selamat. Hingga keesokan paginya, istri Gardner juga meninggal. Setelah menyaksikan jasad istrinya, Gardner menghampiri Sam lalu berkata dia sangat kecewa. Dia menyesal telah mempercayai Sam. Profesor Klein juga berkata dugaannya salah. Awalnya dia kira teori Sam mungkin bisa dipercaya, tapi ternyata gagal. Karena sudah tak didukung anggota dewan lagi, Profesor pun memecat dan mengusir Sam keluar dari rumah sakitnya. Tak hanya dipecat, Sam juga harus menghadapi persidangan kedokteran. Di kamar kos, Sam menangis frustasi sambil terus menyalahkan dirinya sendiri. Tak lama kemudian, teman Sam datang menenangkan. Temannya mengingatkan besok persidangan akan digelar. Jika terbukti bersalah, maka izin sebagai dokter akan dicabut dan selamanya Sam tak akan bisa menangani pasien lagi. Lebih parahnya, Sam juga akan dituduh melakukan malpraktek atau melanggar prosedur dan akan dijatuhi hukuman berat. Daripada menghadiri sidang, temannya menyarankan agar malam ini Sam kabur. Namun Sam menolak, dia layak dihukum seberat-beratnya. Di sisi lain, saat Emma sedang mengganti spray kasur, salah satu pasien Sam bilang dia benci tidur di rumah sakit ini. Sudah berhari-hari kasurnya bau busuk hingga membuat kulitnya gatal-gatal. Mendengar keluhan barusan, Emma menyadari sesuatu. Esok hari, ketika seluruh pekerja rumah sakit pergi menghadiri persidangan, waktu kondisi sepi, diam-diam Emma menyelinap masuk ke kantor Dr. Kolar. Setelah digeledah, Emma menemukan kertas struk bukti transaksi dari tempat laundry. Emma yang curiga pun bergegas pergi menemui pemilik laundry, lalu bertanya apakah minggu kemarin kain-kain rumah sakit dari divisi Dr. Sam dicuci menggunakan kaporit. Dengan gugup si pemilik laundry meyakinkan dia sudah mencucinya sesuai instruksi. Melihat kegugupannya, Emma sadar dia pasti berbohong. Gara-gara terus di pojokan, si pemilik laundry marah lalu mengusir Emma. Ketika sidang dibuka, Gardner membacakan banyak sekali tuntutan untuk Sam, mulai dari malpraktik,
Pelanggaran prosedur rumah sakit, melawan perintah atasan, bertindak semena-mena, pencurian, otopsi tanpa izin, kegagalan teori hingga menyebabkan banyak nyawa meninggal, sampai penipuan. Mendengar semua tuduhan itu, hati Sam terasa perih. Sam lalu dipersilahkan berdiri menyampaikan pembelaan. Namun dia tak bisa membela apa-apa. Dia sendiri juga tak tahu kenapa di minggu pertama semua berjalan lancar, tapi di minggu kedua justru banyak yang meninggal. Waktu Gardner bertanya apa pendapat Profesor Klein sebagai atasan, Profesor menjawab awalnya dia mulai percaya teori Sam, tapi ternyata minggu ini semua kembali seperti semula. Tingkat kematian pasien masih sama seperti sebelumnya, bahkan lebih banyak. Profesor juga minta maaf sudah mengizinkan Sam untuk mempraktekkan ilmu sesatnya. Setelah dirasa cukup, Gardner mempersilahkan seluruh hadirin istirahat keluar. Nanti saat sidang dilanjutkan, barulah mereka akan mendengar pernyataan dari para saksi. Sorenya semua kembali berkumpul. Sidang pun dilanjutkan. Saksi pertama yaitu Emma. Emma berdiri lalu mulai menceritakan bagaimana sosok Sam di matanya. Bagi Emma, Sam adalah dokter yang kasar. Ucapannya nyelekit, sering membentak suster, pemarah, meledak-ledak, tegas, keras, sangat menjengkelkan. Namun Sam juga adalah dokter yang tulus. Di pikirannya hanya ada pasien, selalu pasien. Dia tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia akan melakukan segalanya demi keselamatan pasien. Gardner lalu bertanya, bukankah semua dokter begitu? Emma menjawab, enggak semua. Contohnya dokter Kolar. Dialah yang menyebabkan banyak pasien meninggal minggu ini. Bila masih tak percaya, Emma punya bukti. Dia menunjukkan kertas truk bukti transaksi di tempat laundry. Karena kesal divisinya kalah dari divisi dokter Sam, dokter Kolar diam-diam memerintahkan pemilik laundry untuk berhenti mencuci kain-kain menggunakan kaporit. Itulah sebabnya di minggu kedua, mendadak jumlah kematian meningkat drastis dibanding minggu pertama. Pasien yang sekarang sudah sembuh juga mengeluh kulitnya gatal-gatal semenjak ganti spray kasur. Mendengar tuduhan Emma, dokter Kolar membantah. Dia tak punya urusan dengan laundry. Jika tak percaya, silahkan tanya suster-suster yang hadir di sini. Semua pasti kompak menjawab kalau di hari Jumat, saat waktunya laundry, dokter Kolar tak pernah sedetik pun pergi meninggalkan rumah sakit. Dokter Kolar lalu menyerang balik. Dia memberitahu seluruh hadirin bahwa Emma dan Sam punya hubungan khusus. Mereka berdua pacaran. Sebagai pacar, Emma tak mungkin netral, jadi ucapannya tak bisa dipercaya. Seketika semua hadirin di persidangan mulai meragukan kesaksian Emma sebelumnya. Saat terpojok, tiba-tiba Julia berdiri lalu bersaksi. Ya, memang benar, dokter Kolar tak pernah sedetik pun keluar rumah sakit. Karena dia memerintahkan agar Julia yang pergi ke tempat laundry. Sambil menangis, Julia meluapkan isi hati yang selama ini dia pendam. Dia sudah muak ditindas oleh dokter. Kita para suster bukanlah pekerja wanita rendahan yang bisa selalu diinjak-injak. Mulai detik ini dia memutuskan untuk melawan. Ucapan Emma benar, dokter Sam tak salah. Pembunuh sebenarnya adalah dokter Kolar. Saat Gardner bertanya apakah benar kesaksian barusan, dengan sombong dokter Kolar menjawab jika dia memang menyuruh berhenti mencuci kain pakai kaporit, lalu kenapa? Harusnya bukan masalah besar, justru dia malah membantu menghemat biaya pengeluaran rumah sakit. Sam kemudian berdiri menunjukkan sebotol bubuk kaporit sambil memberitahu bahwa harga satu botol kaporit yang bisa menyelamatkan nyawa manusia ini hanya 5 koin. Semua hadirin pun kompak bertepuk tangan mendukung Sam. Karena sudah jelas ketahuan siapa pelakunya, Profesor Klein dan Gardner memutuskan untuk membebaskan Sam dari segala tuntutan. Mereka juga mencabut izin praktek Kolar sebagai dokter. Mulai detik ini, Kolar resmi dipecat dengan cara tak hormat. Setelah mengumumkan hasil sidang, ada satu ibu berteriak kalau itu aja nggak cukup. Dokter Sam butuh keadilan, nama baiknya harus dikembalikan. Sam lah yang telah menyelamatkan dia dan bayinya. Bagi masyarakat, Sam adalah pahlawan penyelamat para ibu.
Keesokan harinya di kamar kos, ketika Sam sedang menulis surat, tiba-tiba Profesor datang berkunjung. Dari lubuk hati terdalam, Profesor ingin minta maaf. Dia mengakui kesalahannya. Tujuannya datang ke sini adalah dia ingin menunjuk Sam untuk menggantikannya menjadi direktur rumah sakit. Mulai sekarang Sam tak perlu takut berperang lagi. Sam bisa bekerja dengan damai karena sudah menjadi pimpinan tertinggi. Profesor Klein bilang dia ingin pensiun. Jujur, semenjak tahu tentang cuci tangan, hati Profesor sangat perih. Ternyata dulu tangan kotornya sendirilah yang sudah membunuh putri tercintanya. Anehnya, Sam menolak tawaran Profesor. Dia sudah berencana ingin pulang kampung ke Hungaria. Meski bekerja di rumah sakit paling terkenal di Austria ini adalah cita-citanya, tapi untuk sekarang dia ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Sam juga menyarankan agar Profesor jangan kabur dari rasa bersalah. Sebagai sesama dokter, kita semua punya dosa masa lalu yang sama. Tangan kita sama-sama kotor. Jadi daripada kabur menyesali masa lalu, lebih baik kita fokus menyelamatkan sebanyak mungkin pasien untuk menebus dosa-dosa kita. Mendengar keputusan Sam, Profesor mencoba mengerti. Sorenya Sam pergi ke asrama suster, tapi dia bingung kenapa kamar Emma kosong. Sebelum keluar, Julia menyapa dan memberitahu keberadaan Emma sekarang. Di panti asuhan terlihat Emma sedang menenangkan adiknya. Adiknya terpaksa harus kembali tinggal di panti asuhan karena Emma sudah tak bekerja di rumah sakit Profesor Klein lagi. Bersabarlah, dia pasti akan dapat pekerjaan baru secepatnya dan dia akan segera membawa adiknya keluar dari panti asuhan. Saat ingin pergi, mendadak Sam datang. Sam bilang kalau dia ingin pamit. Besok dia akan pulang kampung ke Hungaria. Sam lalu memberikan surat cinta tulisannya sendiri. Sebagai dokter, mungkin tulisannya berantakan dan kata-katanya kaku, tapi dia harap Emma tetap mau membacanya. Sam juga minta maaf atas perbuatannya kemarin. Jika seandainya di hati Emma masih ada sedikit rasa cinta untuknya, Sam harap besok jam 5 sore Emma mau ikut bersamanya ke Hungaria. Semoga di sana nanti kita bisa membangun keluarga dan hidup bahagia. Setelah mengungkapkan perasaannya, Sam pergi. Keesokan harinya, tepat jam 5, saat kapal mau berangkat, Sam gelisah kenapa Emma masih belum muncul juga, padahal dia sangat berharap. Hingga di detik-detik akhir sebelum kapal berangkat, akhirnya Emma bersama adiknya datang. Sam pun lega. Sam lalu memberi adik Emma hadiah kacamata yang dia buat khusus untuk mata minusnya. Saat dipakai, adik Emma senang, kini dia bisa melihat dengan jelas. Di momen itu, Emma berkata bagaimana dia bisa menolak ajakan Sam jika di suratnya tertulis, "Bila kamu mencintaiku, maka ikutlah denganku. Namun bila tak cinta, tetaplah ikut denganku. Biar aku yang mencintaimu." Film berakhir. All of the things that I wish I could tell you, every time when you passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. So many times I wanted to put my arms around you just to be close to you. And in my head, it's just you and I don't know why I feel this way. Now I'm in the corner watching you smile, watching you smile. Now I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you pass
wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love, I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. I wish you were mine. I wish you were mine. 'Cause every time you pass me by, I fall in love, I fall in love. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. Ooh, there's something about you, I wish you were mine.